Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, barusan kita sudah melaksanakan sholat Jum'ah dan tetap kita memakai protokol kesehatan, dan alhamdulillah juga kita untuk waktu ini bisa menyempatkan untuk sharing. Ada permasalahan di sini berkaitan dengan sholat sunnah qobliyah ba'diyah Jumat dan zikir setelah Jumat, ya, setelah sholat Jumat. Kita sharing saja. Sebenarnya udah banyak para ustadz, ulama-ulama, terusus para ulama-ulama yang mengarang kitab dari berbagai, khususnya sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Ini sebenarnya tidak usah diperdebatkan, tapi masih aja ada yang melarang-larangnya, ya, dengan memakai dalil. Ya, yang pertama yaitu berkaitan dengan zikir, ya, karena zikir itu memang sebaiknya sebelum sholat, ya, sebelum sholat ba'diyah, ya. Tapi ini juga ada khilaf ulama, hanya ada bahasanya kan yang lebih kita tahu, itu lebih kita cermati bahasa setelah sholat fardu. Itu dianjurkan untuk para ulama kalau zikir ada bahasa akibat, kalau sholat ada disebutnya ba'da, makanya ba'diyah tuh. Jadi bagusnya zikir dulu terus sholat sunnah, tapi tidak apa-apa sholat sunnah dulu terus zikir, nggak apa-apa. Nah, yang pertama zikir, kita sering aja zikir ini katanya udahlah nggak usah zikir setelah Jumat, langsung aja. Kan ada dalilnya, itu Al-Quran surah Al-Jum'ah ayat 10 yang penggalanya yaitu pantasiru fil ard, bersegeralah untuk dari tempatnya untuk pulang. Padahal kalau lihat asbabul nuzulnya ayat itu kan, kalau Al-Quran itu asbabul nuzul, kalau hadis asbabul wurud namanya. Ya, sedikit kita ada i'tiradnya, ya. Nah, jadi di situ memang kita dianjurkannya setelah sholat Jumat itu langsung pulang bagi. Nah, di situ kan ada penjelasannya lengkap tuh. Itu kan baru penggalan. Itu bagi yang punya kewajiban yang lainnya seperti berdagang dan lain sebagainya. Bahkan sebelumnya harusnya ada ayat, di antaranya kan hadisnya juga, kita harus lebih awal datangnya. Sekarang nyatanya yang datang belakangan, pengen pulangnya cepat. Nah, jadi di sini zikir itu diperbolehkan, apalagi zikir itu tidak mengenal waktu, ya, ataupun posisi waktu, tempat, dan apapun. Seperti, ya, dijelaskan di dalam kitab Al-Quran surat Al-Ahzab tadi, Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Orang-orang yang beriman, perbanyaklah mengingat Allah, ya, dalam artian itu zikir. Zikir-zikirnya baik nanti setelah sholat fardu yang 5 waktu ataupun Jumat, itu ada zikir-zikir khusus, terutama dalam zikir sholat Jumat, ya, banyak yang udah dibukukan. Bahkan kalau kita udah mengenal namanya Parukunan, ya, yang dikarang oleh Syekh
Muhammad Arsyad dari Banjar tuh. Itu. Jadi itu diperbolehkannya untuk berzikir setelah sholat Jumat. Banyak ibarat-ibaratnya ya. Bahkan di dalam kitab fikih juga, 4 madhab juga banyak diperbolehkan. Mulai kitab Al-Azkar, Bugiyatul Murtasyidin, Fathul Mu'in, dan banyak lagi lah seperti itu. Ini kan singkat kita ya. Itu jadi diperbolehkan boleh. Kalau yang nggak melakukan juga nggak apa-apa. Nah sekarang sholat ba'diyah Jumat terutama atau qobliyah itu juga diperbolehkan. Pada intinya jadi yang namanya sholat sunnah itu apalagi rawatib itu bahasanya menempelnya itu di dalam sholat fardu. Nah sholat fardu kan ada 5 tuh. Jadi zuhur kan penggantinya Jumat. Jadi ulama sepakat memperbolehkan untuk sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah Jumat sama, karena dengan sholat zuhur juga ada qobliyah ba'diyah. Adapun hilaf-hilafnya qobliyah, ada sholat mutlak atau yang lainnya, itu kita gali lagi ya, yang lebih jelasnya lagi. Jadi sekali lagi kesimpulannya untuk 2 masalah ini tentang zikir setelah sholat Jum'ah dan sholat ba'diyah Jum'ah atau qobliyah Jum'ah itu ada sebenarnya ibarat-ibaratnya ya. Jadi yang melaksanakan tetap istiqomah saja, tidak apa-apa. Bagi yang tidak pun tidak apa-apa. Yang salahnya itu yang melarangnya itu ya. Sekali lagi kita lihat karena ada ayat Al-Qur'an juga kan, Al-Insyirah ya, ayat terakhir, faida farog tafangsob, setelah selesai kalian untuk melaksanakan apapun, fangsob, maka kerjakanlah yang baik lagi, kerjakanlah amalan yang baik pula ya. Jadi di situ juga itu buat dalil naklinya untuk zikir setelah sholat Jumat. Itu diantaranya faida farog tafangsob ya. Sekali lagi di sini mudah-mudahan bermanfaat, dan ini sharing-sharing juga, kita intinya buat sharing, dan jika ada yang saya sampaikan salah mohon dimaklum ya, dengan teman-teman di jamaah dan yang lainnya seperti itu. Jadi faida farog tafangsob ya. Amal bila ilmin mardudatun la tuqbal, beramal tanpa ilmu itu mardudah, akan tertolak, la tuqbal, tidak akan diterima ya. Itu dasar konsep ilmu syariat, ilmu fikih. Dan sebaiknya kita juga harusnya al ilmu bila amalin majnun, junun ya. Ilmu tanpa beramal itu seperti orang yang tidak sehat ya. Itu intinya seperti itu. Mohon maaf, bila ilmu afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.